Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan. Menyenangkan hatimu, itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu setiap hari semakin indah di hadapan-Mu. Semakin menyenangkan hatimu Tuhan, semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh dipilih, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami bersatu hati untuk boleh memuji dan menyembah-Mu dan belajar bersama-sama akan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata menuntun hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin menyenangkan-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami ingin Tuhan memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari kita nyatakan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita nyatakan sekali lagi. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin Tuhan. Engkau selama-lamanya Allah yang ajaib. Engkau selama-lamanya Allah yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Engkau, Allah sekaligus sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat.
sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan ku sembah, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau naikkan hati kami, karena Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus berhembus di tempat kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat
Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabasiana Maya Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabasiana Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabasiana Maya Rabasiana Yana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabaya Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Oh ya Rabasiana Maya Rabasiana Anakku, berbaliklah kepadaku, tinggalkan segala dosa-dosa, berbaliklah kepadaku. Amin. Ya Rabasiana Maya Rabasiana Oh ya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Rabasiana Maya Rabakiana Maya Rabasiana Maya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang menyatakan yang tersingkap, yang tersembunyi Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan untuk menyiapkan hati kami untuk firman-Mu saat ini. Kami rindu firman-Mu yang mengubah setiap kami, setiap hati kami yang keras. Kami rindu untuk Engkau ubah lewat firman-Mu. Mari kita siapkan, kita masuk ke dalam firman, kita nyanyikan firman-Mu, kita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan. Firman-Mu pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi kehidupan kami Tuhan. Ketika kami berjalan bersama firman-Mu, kami berjalan di dalam terang. Saat ini Tuhan, pakailah kami hamba-Mu yang tidak ada artinya ini. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun.
Biarlah roh-Mu sendiri Tuhan yang mengurapi kami, seluruh keberadaan kami Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk hidup lebih berkenan kepadamu. Bersabdalah Tuhan, pakailah kami, urapi kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas? Oke. Selamat memasuki masa penantian menanti turunnya Roh Kudus. Pada malam hari ini, kebetulan juga pas malam ini hari ini adalah hari pertama kita berdoa meminta turunnya Roh Kudus. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita semua mau merenungkan dari Kisah Para Rasul. Bab 1 ayat 1 sampai 11. Kisah 1 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Oke, kita membaca bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka.
awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, setiap jiwa yang hadir di tempat ini haus dan merindukan Roh Kudus-Mu. Pada malam hari ini, sentuhlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh melihat Yesus dengan lebih jelas lagi, mendengar suaranya dengan lebih jelas lagi. Jamalah kami ya Tuhan, setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Pada malam hari ini pula, kami memohon Roh Kudus menguasai setiap di antara kami. Setiap roh-roh yang tidak kudus, yang tidak berasal daripada-Mu, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kisah para rasul disebut juga sebagai Injil Roh Kudus. Jadi kalau keempat Injil berbicara tentang Yesus Kristus, maka kisah para rasul juga disebut sebagai Injil Roh Kudus. Kenapa? Karena kisah para rasul mulai berbicara tentang Roh Kudus, peran dan karya Roh Kudus. Teks yang kita baca pada malam hari ini adalah teks yang kemarin kita dengarkan pada hari raya kenaikan Tuhan. Malam hari ini tema kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Seberapa penting peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Saya akan berusaha men-sharingkan pengalaman pribadi saya. Berdasarkan teks kitab suci, Bapak Ibu juga bisa merenungkan dari pengalaman Bapak Ibu sendiri. Ayat pertama dari kisah para rasul bunyi begini, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Buku yang pertama, buku yang mana? Buku yang pertama adalah Injil Lukas. Karena penulis kisah para rasul adalah juga Lukas. Jadi buku ini adalah buku yang kedua. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, selama 40 hari itu, Yesus sesudah kebangkitannya menampakkan diri dan menyatakan bahwa dia hidup kepada para murid. Dan sesudah 40 hari sesudah kebangkitannya, Yesus terangkat ke surga, kembali ke tempat sebelumnya dia berada, yaitu di pangkuan Bapa.
Pada suatu hari, ayat keempat, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Pada suatu hari setelah kebangkitan Yesus. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa yang Yesus janjikan? Yesus menjanjikan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sesudah kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke surga, ketika sedang makan bersama dengan para murid, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Sebab Roh Kudus akan dicurahkan pertama-tama di kota Yerusalem. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid masih berbicara tentang soal politik. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus membawa kuasa penuh dari Allah. Kuasa itu dijanjikan oleh Yesus akan dicurahkan kepada para murid yang menanti di Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena pewartaan akan dimulai dari kota Yerusalem. Dan para murid dilarang untuk bergerak sebelum kuasa dari tempat yang maha tinggi itu turun menaungi mereka, yaitu Roh Kudus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu yang kita rayakan kemarin, hari raya kenaikan Tuhan. Kalimat terakhir yang Yesus ucapkan ketika dia hadir secara fisik di bumi adalah berbicara tentang Roh Kudus. Sesudah ia mengatakan tentang Roh Kudus, saat itulah dia terangkat ke surga. Dia diangkat ke surga oleh kuasa Roh Kudus. Disaksikan oleh para murid dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya apa? Pandangan kasat mata para murid, pandangan manusia terbatas. Manusia tidak bisa lagi melihat Yesus karena sudah tertutup oleh awan. Suara saya masih jelas, Bapak Ibu? Oke. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ayat 10, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, Bapak Ibu. Yesus yang terangkat ke surga dengan cara demikian, suatu hari di akhir zaman, dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Dia terangkat ke surga, ditutup oleh awan, dan dia akan turun kembali juga di atas awan. Semua mata akan tuju memandang dia.
Bapak Ibu, sesudah Yesus terangkat ke surga, sebelum turunnya Roh Kudus, ada masa 9 hari, masa yang kosong itu. Di masa yang kosong itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid, meninggalkan manusia. Masa antara itu, antara 40 hari sampai kepada 50 ke hari ke-50, masa antara Yesus naik ke surga sampai sebelum turunnya Roh Kudus, Tuhan mengirim malaikatnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka, malaikat. Jadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Sesudah pengantar ini, Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk masuk lebih dalam. Siapakah Roh Kudus, Bapak Ibu? Siapakah Roh Kudus? Kita semua yang sudah dibaptis sudah menerima Roh Kudus. Kita semua yang sudah menerima sakramen Krisma sudah mendapat pencurahan Roh Kudus. Apalagi kita semua yang sudah mengalami seminar hidup baru, sudah mengalami mungkin pencurahan Roh Kudus berulang-ulang kali. Pertanyaannya, siapakah Roh Kudus? Bapak Ibu, syahadat iman kita mengajarkan begini. Syahadat yang panjang, aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Saya ulangi. Syahadat iman yang panjang berbunyi begini. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Yang menyertai Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Jadi, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus pertama-tama adalah Tuhan. Ia Tuhan yang menghidupkan. Roh Kudus adalah Tuhan. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Saya mau menyinggung sedikit tentang Tritunggal. Ketika kita menyebut Allah itu Esa, kita mengacu pada Allah adalah Sang Bapa. Allah yang Esa, Allah yang satu adalah Sang Bapa. Di dalam Allah yang Esa, Sang Bapa itu muncul Sang Putra, Firman Allah. Nah, Sang Firman lahir dari Bapa, makanya Sang Firman disebut sebagai Putra Bapa. Karena dia lahir dari Bapa. Roh Kudus juga berasal dari Bapa. Roh Kudus adalah hembusan nafas Bapa. Roh Kudus adalah Tuhan, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus keluar dari Bapa, diutus dalam nama Sang Putra. Jadi, Roh Kudus disebut sebagai berasal dari Bapa dan Putra. Roh Kudus berasal dari Bapa, tetapi dihembuskan dalam nama Sang Putra. Disebut Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Roh Kudus selalu hadir dalam
peristiwa-peristiwa dan sejarah penting dari awal penciptaan sampai saat ini. Saya akan beri contoh. Roh Kudus hadir pada saat penciptaan alam semesta, atau lebih tepatnya lahirnya alam semesta. Di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air untuk memberikan kehidupan. Roh Kudus hadir pada saat penciptaan manusia. Ketika Allah membentuk manusia dari tanah, dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas hidup sehingga debu tanah itu menjadi hidup. Lahirnya manusia pertama karena hembusan Roh Kudus. Yang ketiga, penjermaan firman, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Dikatakan bahwa malaikat berbicara kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan engkau akan mengandung anak Allah yang maha tinggi. Roh Kudus, penjermaan sang firman juga karena peran Roh Kudus. Dia Tuhan yang menghidupkan. Dalam kisah pembaptisan Tuhan dan menyertai Yesus dalam seluruh karyanya, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir pada saat pembaptisan Tuhan dan dalam seluruh karyanya. Kemudian, yang kelima, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Dikatakan, Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kata surat Paulus. Kemudian yang keenam, pada saat kelahiran gereja, yaitu di saat Pentakosta, Roh Kudus hadir secara penuh. Dan Roh Kuduslah yang melahirkan manusia-manusia, Anda dan saya, menjadi manusia baru. Tanpa Roh Kudus, kita semua tidak bisa menjadi manusia baru. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin hidup baru. Dan juga Roh Kuduslah yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat Ekaristi. Pertanyaannya, siapakah Roh Kudus? Seberapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes bab 14 ayat 15, 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Kita akan melihat bersama apa yang Yesus sendiri katakan tentang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17 saya akan bacakan. Ini adalah apa yang Yesus ucapkan pada malam perjamuan terakhir. Artinya apa? Sesuatu yang sangat-sangat penting. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Seorang penolong yang lain. Bapak Ibu, Yesus adalah penolong yang pertama. Roh Kudus adalah penolong yang kedua. Yesus sendiri katakan bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain. Roh Kudus adalah seorang penolong. Seorang penolong juga berarti seorang pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Seperti tadi saya katakan, dia adalah pribadi ketiga. Dia adalah seorang pribadi yang Yesus kirimkan untuk menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Jadi, kita benar-benar harus memperlakukan dia secara pribadi. Sekarang, kita akan melihat Injil Yohanes 16. Bapak Ibu tinggal buka satu halaman, satu lembar. Yohanes 16 ayat ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 bunyinya begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau Yesus tidak pergi, Yesus hadir secara fisik dan terbatas. Tapi jikalau dia pergi, dia akan mengirimkan rohnya. Dan rohnya itu tidak terbatas. Makanya Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Roh Kudus adalah penghibur. Artinya apa? Dia seharusnya adalah sumber penghiburan bagi Anda dan saya. Jikalau kita menempatkan atau kita memperlakukan atau kita percaya bahwa Roh Kudus adalah penghibur, seharusnya manusia yang sudah berjumpa dengan Roh Kudus tidak membutuhkan hiburan dari dunia lagi. Sebab Roh Kudus adalah penghibur bagi Anda dan saya. Masih di Injil Yohanes 16, kita akan melangkah ke ayat ke-13. Ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, kata Yesus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus, kata Yesus, adalah roh kebenaran.
Dia adalah satu-satunya kebenaran. Jikalau roh-roh lain adalah roh-roh pendusta, maka Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sebab daripadanya tidak ada dusta. Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Yesus juga pernah mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Yesus juga adalah kebenaran. Roh Kudus dan Yesus adalah kebenaran. Jikalau Roh Kudus hadir di dalam hati kita, maka Dia akan menuntun kita, memimpin kita untuk menyatu dengan Yesus. Roh Kudus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dia akan menuntun dan membimbing kita untuk menyatu dengan Yesus. Ada satu ayat lagi yang sangat-sangat indah. Saya mau mengajak kita melihat sekilas Injil Lukas, Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Mungkin ayat ini sering kita abaikan. Lukas bab 11 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Kisah ini berbicara tentang hal berdoa. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat ke-13 bunyinya begini. Jadi jika kamu, Anda dan saya, yang jahat, tahu, mengerti, memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, kepada anak-anak yang kita cintai. Apalagi Bapamu yang di surga, kata Yesus. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa artinya, Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, kita meminta ini, dan ini. Semua yang kita minta, kita merasa itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Tetapi, apa yang terbaik bagi kita? Menurut Bapa, menurut Yesus. Roh Kudus adalah pemberian terbaik, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah pemberian terbaik, kata Yesus. Pemberian terbaik dari Bapa. Karena Roh Kudus adalah yang terbaik, maka kita tidak akan meminta apapun kepada Tuhan sebelum kita meminta Roh Kudus untuk hadir dan tinggal tetap di dalam hati kita. Kemudian ayat yang terakhir adalah ayat yang di Kisah Para Rasul yang tadi sudah kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Seberapa pentingnya Roh Kudus? Ayat ke-8 berbunyi begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu.
Roh Kudus adalah kuasa Allah. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, tanpa kehidupan, tanpa Roh Kudus, maka tanpa kehidupan. Alam semesta ini, tanpa hembusan Roh Kudus, alam semesta ini tidak ada kehidupan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa, artinya apa? Tanpa Roh Kudus tidak akan ada mukjizat ilahi. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada manusia baru. Sekali lagi, kita mungkin menjadi orang Kristen atau Katolik. Kita mungkin sudah dibaptis berpuluh-puluh tahun. Tapi tanpa kehadiran dan perjumpaan dengan Roh Kudus, kita tetap akan menjadi manusia lama. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus berbicara banyak tentang Roh Kudus. Artinya apa? Sekali lagi, sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalimat terakhir yang Yesus ucapkan sesaat sebelum dia terangkat juga tentang Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat-sangat amat penting di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami pencurahan atau urapan atau jamahan atau perjumpaan dengan Roh Kudus? Bagaimana? Bapak Ibu, perjumpaan dengan Roh Kudus, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, ada dua hal. Ada kuasa Roh Kudus yang memang hak Allah yang dicurahkan kepada orang, meskipun orang itu tidak sedang mencari Dia. Saya ulangi. Ada orang berjumpa dengan Roh Kudus, meskipun orang itu tidak sedang mencari Dia. Saya kasih contoh. Rasul Paulus, yaitu Saulus. Saulus tidak sedang mencari Roh Kudus. Saulus sedang dalam perjalanan menganiaya, membunuh, dan memenjarakan umat Kristen. Tetapi di tengah jalan dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Bisa. Karena kuasa Allah dicurahkan dengan tidak terbatas kepada siapa Allah ingin mencurahkannya. Seperti pada Saulus. Karena ada sebuah tugas dan panggilan yang begitu besar yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perjumpaan dengan Roh Kudus oleh orang-orang percaya seperti Anda dan saya pada malam hari ini. Tidak semua adalah orang yang sudah mengenal Yesus. Tidak semua adalah orang-orang yang sudah mengerti dan sudah mendengar apa itu Roh Kudus.
Tapi bagaimana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus? Berarti yang kedua ini, konteks yang kedua ini tidak sama dengan yang tadi itu. Yang tadi itu orang tidak sedang mencari Roh Kudus, tetapi Roh Kudus menjumpai dia. Kita ada di kelompok yang kedua. Kita hadir mendengarkan firman Tuhan dan kita sedang merindukan dia. Kita ingin mengalami jamahan Roh Kudus. Betul? Kita ada di poin yang kedua. Bagaimana kita dapat mengalami jamahan Roh Kudus? Saat ini, saya berdoa semoga Roh Kudus menjamah setiap di antara kita. Setiap jiwa yang membuka hati merindukan dia. Bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah haus dan lapar akan Roh Kudus. Rindukan dia. Rindukanlah dia. Yesus sendiri sudah memberikan pengertian kepada kita. Pada saat dia berbicara di dalam Injil Yohanes bab 7, ayat yang ke-37. Saya akan bacakan, Bapak Ibu dengarkan saja. Yohanes 7, ayat yang ke-37. Judul perikopnya adalah air sumber hidup. Ketika Yesus berbicara di depan banyak orang, ayat 37 bunyinya begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru kepada orang banyak. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang haus. Yesus berbicara kepada orang banyak. Yang haus dan rindu akan air, tetapi tidak tahu air yang mana. Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Coba kita perhatikan baik-baik. Bagaimana kita dapat berjumpa dengan Roh Kudus? Ada 3 poin pertama. Haus dan lapar akan Roh Kudus. Haus dan lapar akan jamahan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus sendiri katakan, percaya kepada apa yang Yesus katakan. Ayat 38 tadi, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus. Percaya artinya apa? Apa yang Yesus katakan? Percaya, percaya, dan percaya. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga juga ada di ayat yang ke-39. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bagaimana supaya Roh Kudus itu datang memenuhi hati kita? Yang ketiga adalah muliakanlah Yesus. Sembah dan pujilah Yesus.
sembah dan pujilah Dia. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Yesus, Roh Kudus hadir, kuasa Allah turun, urapan terjadi. Bapak, Ibu, dan saya, kita pernah mengalaminya. Jadi yang pertama adalah haus akan Roh Kudus. Ada kerinduan yang besar, meminta Roh Kudus memenuhi hati kita, menguasai seluruh keberadaan kita. Yang kedua adalah percaya dan percaya apa yang Yesus ucapkan di dalam kitab suci. Yang ketiga adalah sembah dan pujilah Dia, muliakanlah Yesus. Ketika kita memuliakan Yesus, Roh Kudus hadir. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya juga sangat penting. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, ketika kita memberikan waktu mendengarkan firman Tuhan benar-benar dengan sepenuh hati, bukan sambil main handphone, bukan sambil mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain, tetapi sepenuh-penuhnya memberikan hati. Ketika firman Tuhan ditaburkan, saat itu Roh Kudus hadir menjamah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa membaca dari Kisah Para Rasul. Ketika Petrus berbicara dengan Cornelius di rumah Cornelius, ketika Petrus memberitakan Injil Yesus Kristus kepada Cornelius, ketika dia berbicara, Roh Kudus turun ke atas Cornelius. Pada saat itu Cornelius belum dibaptis. Tetapi ketika firman Tuhan diwartakan oleh Petrus, dan Cornelius mendengarkan dengan sepenuh hati, pada saat itu Roh Kudus turun atas Cornelius dan atas seisi rumahnya. Dan saat itulah mereka mengalami Roh Kudus. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, menurut saya juga sangat penting. Kita bisa belajar dari Kisah Para Rasul. Bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul, satu perikop di bawah yang tadi kita baca, artinya di ayat ke-12, 13, dan 14, Kisah Para Rasul 1, memberitahukan kepada kita begini. Untuk dapat berjumpa atau mengalami jamahan urapan Roh Kudus pada saat nanti hari raya Pentakosta, ada sebuah persiapan batin atau persiapan hati. Judul perikop itu adalah tulis begini, Rasul-Rasul menanti-nanti. Di ayat ke-14 tertulis begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, siapkanlah hati kita. 9 hari ini adalah masa persiapan bagi Anda dan saya. Rindukanlah Roh Kudus, rindukanlah Dia. Sadarilah bahwa tanpa Dia kita tidak dapat hidup. Tanpa Dia kita tidak
tidak mungkin menjadi manusia baru. Tanpa dia, kita akan menjadi Kristen KTP saja. Tanpa Roh Kudus, kita semua tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus, tanpa urapan, seorang pewarta atau seorang pemberita Injil ketika berbicara tanpa urapan, tidak ada pertobatan. Mungkin banyak orang mendengar, tetapi tidak akan ada pertobatan. Kenapa? Karena tanpa hadirnya Roh Kudus, tanpa ada urapan, Bapak Ibu. Allah, Sang Bapa, ada di surga. Allah, Sang Bapa, ada di surga. Yesus, Sang Putra, sudah kembali ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sang Bapa bersama dengan Sang Putra mencurahkan Roh Kudus, Sang Penolong dan Sang Penghibur pada kita untuk tinggal di dalam hati kita. Sekali lagi, Sang Bapa bersama dengan Sang Putra mencurahkan Roh Kudus untuk tinggal tetap di dalam hati kita. Tinggal. Artinya apa, Bapak Ibu? Roh Kudus ingin tinggal tetap di dalam hati kita. Bukan sesaat, bukan sementara, tetapi selamanya. Dia akan menyingkapkan Kristus kepada kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat mengenali Kristus. Tanpa Roh Kudus, kita mungkin tahu tentang Yesus, tapi kita tidak dapat intim dengan Yesus. Roh Kudus, dialah yang menjadikan kita manusia baru. Roh Kudus, dia juga yang memanifestasikan kuasa Allah dalam setiap orang, dalam diri setiap orang percaya, yang memampukan kita melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang Yesus lakukan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa melakukan mukjizat seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu, Roh Kudus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Sudah. Jadi itu masa lampau. Roh Kudus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus juga sudah hadir ketika kita dibaptis. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Inilah yang akan kita perjuangkan bersama-sama. Saya dan Anda dan saya. Kita akan berjuang bersama-sama sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita menyambut Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Nanti di dalam pertemuan selanjutnya, Jumat depan, kita akan berbicara tentang ketika Roh Kudus sudah hadir di dalam hati kita, bagaimana kita harus hidup supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, apakah kita sudah berjumpa dengan Roh Kudus? Ini adalah perjuangan kita bersama. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, Suster, akan saya lanjutkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa ilahi ketika Roh Kudus turun atas kita. Pentingnya menerima Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu mencintai Yesus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu mencintai Yesus. Tanpa Roh Kudus, ini yang paling penting, kita tidak mungkin sampai ke surga. Ini ayatnya. Yohanes 3 ayat 5-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi, jika kita tidak dilahirkan kembali oleh roh, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa sampai ke surga. Siapakah Roh Kudus? Dia adalah Roh Allah sendiri. Bayangkan, ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita bukan lagi manusia daging. Ada sebuah kelahiran baru di dalam roh. Roh Allah yang Maha Kuasa itu tinggal di dalam tubuh kita. Karena itu ada ayat ini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi, ketika Roh Kudus turun atas kita, ada hidup ilahi di dalam diri kita dan ada kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasanya ketika ada Roh Allah. Ada kuasa supranatural yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Ketika ada Roh Allah, saat kita berdoa, doa kita menjadi punya power karena ada kuasa ilahi. Saat kita doa mengusir setan, mereka bisa terusir karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Saat kita berinteraksi dengan sesama dalam hidup sehari-hari, baik dalam keluarga, saat kita bekerja, dalam pelayanan, ada hikmat ilahi. Sehingga hidup kita bisa melebihi standar dunia. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita akan membuat hidup kita melebihi dunia, melebihi standar dunia, khususnya di dalam kasih. Ketika ada Roh Kudus, kau mampu mengasihi di atas standar dunia. Seperti kasih Yesus, seperti yang minggu lalu kita bahas. Ada kasih di level sahabat. Ketika orang melihat, kok bisa ya orang Katolik mengampuni sampai segitunya? Kok bisa ya suaminya udah parah banget, dia masih terima balik? Kok bisa ya hatinya penuh dengan belas kasihan? Itu adalah karya Roh Kudus. Itu bukan kekuatan kita sebagai manusia. Ketika ada Roh Kudus, hidupmu berdampak. Dia bukan hanya mengubahmu, tapi juga berdampak kepada orang-orang terdekatmu yang hidup bersama denganmu,
yang berinteraksi denganmu. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan keluargamu tidak ada perubahan. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan hidupmu itu buntu stagnan. Ketika ada Roh Kudus, pasti ada terobosan. Pasti ada kehidupan. Pasti ada harapan. Pasti ada pemulihan. Karena dia adalah Roh Allah yang memanifestasikan kuasanya. Itu adalah Roh Kudus. Tapi sayangnya, banyak dari kita anak Tuhan, kita tidak menyadari atau bahkan kita lupa bahwa ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh Kudus yang selalu mau menjadi sahabat kita. Dia selalu siap sedia mau menolong kita setiap saat. Janji Tuhan. Kita sering melupakan dia. Coba kita lihat hidup kita sehari-hari. Berapa kali kita berinteraksi dengan Roh Kudus, padahal dia tinggal di dalam diri kita. Berapa sering kita mengajak dia ngobrol, kita cerita, kita minta pendapatnya. Murid-murid Yesus, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka melakukan mujizat-mujizat besar. Dan Roh Kudus yang sama itu masih bekerja sampai hari ini di dalam diri kita semua. Roh Kudus itu masih sama. Saat kita berhadapan dengan musuh si jahat, karena ada Roh Kudus, mereka yang harusnya lari dan gentar melihat kita. Nah, ini sering kita tidak menyadari itu. Dan kita tidak mengimani itu. Kita biasanya yang lari kalau dengar ada setan atau roh jahat. Padahal kalau kita benar-benar menyadari ada dia, Sang Roh Allah, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam diri kita. Siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang lebih tinggi dari Roh Allah itu? Saya punya sebuah kesaksian yang mau saya ceritakan tentang iblis gentar terhadap Roh Allah. Saat kami baru sampai di Bali, saya punya sahabat lama yang tinggal di sini. Dulu kami sama-sama kuliah di Jogja. Kehidupan teman lama saya ini beberapa tahun terakhir sudah tidak lagi saya begitu ikutin. Yang saya tahu terakhir dia pisah dengan suaminya. Dan dia juga tidak terlalu update lagi dengan kondisi saya yang sudah tidak aktif di bisnis dan fokus di dalam pelayanan. Dia belum tahu. Sampai saya tiba di Bali, kami janjian ketemu di homestay tempat saya tinggal ini. Janjinya jam 10, jam 11 lewat, dia baru sampai. Saat dia sampai, saya melihat kok wajah orang ini gelap sekali. Kami ngobrol, dan dia mulai cerita kenapa dia terlambat. Dia berhenti sepanjang perjalanan. Dia cerita, katanya, temanku yang di dalam ini menghalangiku untuk terus berjalan. Dia suruh saya putar balik, jangan ketemu villa. Terus teman saya jawab, jadi ada roh di dalam dirinya yang berbicara. Teman saya jawab, saya tetap ingin ketemu villa. Villa ini teman baik saya, dia tidak akan usir kamu. Dia bilang kayak gitu. Waktu dia cerita seperti itu, saya masih tidak tanggapi, saya tetap tenang dan lanjutkan ngobrol. Terus kami ngobrol tentang pelayanan yang saya lakukan saat ini, dan teman saya mulai menyetop lagi. Dia bilang, udah ada feel. Di dalamku ini gemetar. Dan saya bilang, hatiku nggak enak. Saya berdegup keras kalau kamu cerita tentang Tuhan. Nah, waktu itu saya masih belum percaya 100% kalau benar-benar ada roh jahat di dalam dirinya. Ada roh yang bersembunyi di balik dirinya. Karena kami sudah lama tidak bertemu. Saya pikir mungkin teman saya ini sudah mulai error karena sudah lama depresi dan hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia terbuka dan cerita bahwa dia diserang kuasa gelap dari mantan suaminya dan bagaimana dia pergi ke orang pintar untuk menyembuhkan diri dan sampai ada tinggal seorang teman, ada roh lain di dalam dirinya.
seakan-akan itu teman. Tapi teman saya ini beberapa kali mau mencoba membunuh diri. Singkat cerita, karena dia beda agama dengan saya, yang saya tahu cuma Yesus yang bisa menolong dia. Dan yang saya tahu 5 senjata itu banyak menolong orang untuk mengalahkan kuasa gelap. Akhirnya saya suruh dia mulai sekarang, kamu doa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan ke yang lain-lain. Ketika kamu berdoa, kamu sebut Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kasih dia doa pohon keluarga, doa pembebasan, doa Santo Mikael, doa penyembuhan batin dan air suci. Beberapa minggu kemudian kami bertemu lagi dan tanpa direncana, dia ikut misa di hari Minggu itu. Dia mau ikut. Dari pertengahan misa, dia keluar air mata terus. Sampai misa selesai dia masih seperti itu. Saya tungguin sampai dia mulai tenang. Dan dia mulai cerita. Dia bilang, saya nggak tahu apa yang saya rasakan. Tiba-tiba air mata saya keluar terus tanpa bisa saya tahan. Dan saya nggak sedih, dia bilang. Air mata itu keluar terus. Saat itu saya tahu Roh Kudus telah menjamah dia. Ada kuasa rohnya bekerja saat firman diberitakan. Saat ekaristi, Roh Kudus hadir di sana. Dia yang belum menjadi anak Tuhan secara baptisan dan masih beragama lain. Itu saja Tuhan jamah, apalagi kita anak-anak Tuhan. Dari pengalaman ini, saya diajar Tuhan melihat ketika kita berdoa dan memakai senjata rohani di dalam peperangan kita melawan kuasa gelap setiap hari, secara mata jasmani, kita tidak bisa melihat senjata itu. Kita tidak bisa melihat ada roh yang lebih besar yang tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Tetapi si jahat, yaitu roh-roh jahat itu bisa melihatnya. Dia bahkan melihat dengan jelas senjata-senjata rohani yang kita pakai setiap hari. Hanya mata roh yang bisa melihat roh, termasuk Roh Kudus. Dan roh jahat takut dan gentar ketika ada roh Allah tinggal di dalam diri kita. Ayat ini menjadi hidup di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasanya ketika rohnya tinggal di dalam diri kita. Pengalaman ini sangat meneguhkan saya bahwa Roh Kudus itu luar biasa, dahsyat. Dan semoga sharing ini membuat kita makin percaya bahwa ada roh Allah yang tinggal di dalam setiap kita, anak-anaknya. Dengan roh Allah itu, kita akan menjadi saksinya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Nah, bagaimana Roh Kudus turun atas kita? Tadi di Yohanes 14 ayat 16, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Baru ada kalimat ini, aku akan minta kepada Bapa. Jadi, untuk kita bisa terima janji Tuhan Yesus tentang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan menuruti segala perintahnya? Dan ada ayat ini tadi, Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dari 2 ayat di atas kita bisa belajar bahwa Roh Kudus akan turun ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mentaati
mengikuti segala perintahnya. Yang kedua, Roh Kudus akan turun ketika kita memuliakan Yesus, mengasihi, mentaati segala kehendaknya, dan memuliakan Dia. Letakkan Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kehendaknya nomor satu. Kalau masih ingat cerita tentang iman level hamba, ada ketaatan ikut di dalam segala kehendaknya. Dalam iman, level iman ini, Roh Kudus menguasai dan memenuhi hidup kita. Dia bebas bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus akan hadir apabila kita merindukannya. Ada kerinduan untuk mengasihi Yesus lebih lagi dan melakukan kehendaknya. Karena hanya dengan Roh Kudus yang menolong kita, kita mampu untuk mengasihi Yesus lebih lagi. Kita harus meminta Roh Kudus itu dengan sangat. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu mencintai Allah. Perjumpaan dengan Roh Kudus harus ada kehausan akan Dia. Terus ada ruang yang kudus untuknya. Untuk Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita harus menyiapkan ruang yang kudus untuknya. Ruang itu adalah hatimu. Ada pertobatan pribadi. Karena itu pemurnian hati terus-menerus adalah mutlak untuk Roh Kudus bisa tinggal. Hati yang masih ada kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam menghalangi Roh Kudus masuk dan tinggal. Haus akan Roh Kudus, pengudusan diri, dan yang satu lagi, pengosongan diri. Makanya tadi saya bilang di iman level hamba, itu adalah pengosongan diri. Semakin gelas keakuan kita kosong, semakin Roh Kudus memenuhi gelas itu. Semakin gelas keakuan kita penuh, Roh Kudus tidak akan bisa masuk. Tidak ada ruang untuknya ketika keakuan kita masih penuh. Kepentinganku, egoku, lukaku, pahitku, masa laluku. Ketika kita mau menghilangkan keakuanku itu dengan pengosongan diri, Roh Kudus semakin memenuhi kita. Dia semakin besar dan kita, keakuanku semakin kecil. Jadi, ketika kita semakin mengosongkan diri, Roh Kudus semakin memenuhi hidup kita. Ada kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kuasa dari Allah bukan cuma untuk 12 muridnya, tetapi kuasa itu akan turun atas kita semua yang menjadi muridnya. Hanya dengan bersama Roh Kudus kita baru bisa menjadi saksinya. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan pekerjaan Yesus yang belum selesai. Apa pekerjaan Yesus? Dia ingin semua anak-anaknya kembali ke rumah yang Dia siapkan untuk kita di surga. Jangan ada satupun binasa sebelum hari terakhir itu tiba. Itulah kerinduannya. Itulah pekerjaannya yang belum selesai, yang masih harus kita lanjutkan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan pekerjaannya. Karena itu Roh Kudus sangat rindu memakai kita semua untuk bisa memanifestasikan kuasanya, menjadi saksinya di Yerusalem, di keluarga kita sendiri, bahkan sampai ke ujung dunia. Mari kita menyiapkan hati kita dan diri kita seutuhnya untuk Dia makin memenuhi hidup kita dan bebas melakukan pekerjaannya di dalam diri kita untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.